bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan mempelajari kinetika kimia part 2. Bagian yang ketiga ya. Kalau bagian yang pertama adalah pengertian laju reaksi. Bagian yang kedua laju reaksi relatif ya. Sekarang yang ketiga persamaan laju reaksi. Ya, ini yang paling banyak ditampilkan di yang ada paling banyak temukan di YouTube ya. Lebih populer ya. Walaupun demikian, saya mau menyatakan bahwa soal-soal SBMPTN sekarang ini atau soal-soal UTBK atau UM-UGM itu harus banyak memahami betul-betul konsep laju reaksi. Karena soalnya bisa digabung. Tidak hanya seperti bentuk yang nomor 3 ini. Bentuk nomor 3 ini persis seperti ini banyak muncul di soal UN. Ya. Oke, kita mulai persamaan laju reaksi. Ya. Jadi seperti kita bilang bahwa kita biasanya hanya bercerita tentang fasa larutan dan gas ya. Larutan dan gas. Kebetulan untuk reaksi ini kita ambil gas semua ya. Contoh misalnya A dan B sebagai reaktan dengan koefisien reaksi A dan B gas menghasilkan produk-produk hasil reaksi C dan D dalam bentuk gas juga. Nah, persamaan laju reaksi itu biasanya diambilkan dari reaktan ya, bukan dari produk. Persamaan laju reaksi adalah secara umum dinyatakan oleh R sama dengan K kali konsentrasi A reaktan A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. M dan N ini tidak sama dengan angka koefisien ya. Tidak sama dengan koefisien reaksi. Ya, Anda akan tahu nanti bahwa M dan N ini sama dengan koefisien reaksi kalau reaksinya hanya berlangsung satu tahap saja ya. Tetapi reaksi itu umumnya tidak satu tahap, tapi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 mungkin, beberapa tahap. Nah, tahap yang menentukan laju reaksi adalah tahap reaksi yang paling lambat. Itulah yang akan Anda peroleh dari eksperimen. Jadi harus dari eksperimen ya, tidak boleh dari koefisien reaksi. M adalah order reaksi terhadap A, reaktan A. N adalah order reaksi terhadap reaktan B. Secara order reaksi total adalah M plus N. K adalah tetapan laju reaksi yang tidak bergantung pada konsentrasi dari reaktan. Tetapi tetapan K ini hanya bergantung pada suhu. Umumnya kalau suhu naik, tetapan reaksi akan naik. Ya. Kemudian juga dia dipengaruhi kalau ada katalisator, zat yang mempercepat reaksi. Itu yang berubah K-nya ya. Tapi kalau suhunya tetap dan tidak ada katalis, maka nilai K tetap. Jadi selama suhu tetap, K-nya tetap. Sekarang kita ambil sebagai ini contoh aja langsung ya. Contoh 35 halaman 173 Maestro Kimia. Jadi diambil dari sini ya. Halaman 173. Jadi kalau Anda buka halaman 173 ini ada soal ya. Dan ada jawabannya. Saya hanya menjelaskannya supaya Anda mudah mempelajari ulang jika Anda mau belajar dari buku ini ya. Jadi diketahui reaksi seperti ini ya. Ini diambil dari soal Olimpiade Sains Provinsi tahun 2008 ya. Jadi diambil dari OSP 2008. Jadi buku ini akan membuat soal Olimpiade, OSK, OSP, OSN ya. Jadi dari eksperimen diperoleh data laju awal. Data laju awal ya, Anda sudah tahu tadi ini ada laju kan ada waktunya. Jadi ini data laju awal, mungkin diperoleh dari gradien ini. Kalau ini kan waktu laju awal kan artinya waktu T0 kan. Laju awal ini menyatukan diperoleh dari waktu T-nya 0. Berarti gradien waktu T-nya 0. Diperolehlah data seperti ini. Kalau konsentrasi Cl2 0,05, konsentrasi OH- 0,11,
diperoleh laju awal ini. Kalau konsentrasi OH- tetap 0,1, tapi konsentrasi ClO2-nya dirubah 2 kali menjadi 0,1, didapat laju reaksi seperti ini. Kemudian di percobaan yang ketiga, laju konsentrasi ketiga sama dengan konsentrasi kedua dari Cl, tapi konsentrasi OH-nya dirubah, dapat ini. Pertanyaan pertama, apa jenis reaksi di atas? Apa jenis reaksi ini? Ya, secara sepintas Anda lihat bahwa reaksi ini ada muatan-muatan. Ada muatan-muatan ya. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kiri ada Cl2. Di sebelah kiri ada Cl2. Ini. Ya, jadi apa jenis reaksi di atas? Sepintas Anda lihat ini ada ClO2 menjadi ClO3-. Di sini juga ada ClO2 menjadi ClO2-. Ya, Anda sudah tahu ini kayaknya reaksi redoks ya. Tapi satu reaktan berubah jadi 2 produk. Ya, itu disebut dengan reaksi autoredoks ya. Autoredoks. Atau reaksi, ada juga istilahnya ya. Selain autoredoks, ada istilahnya disproporsionasi. Disproporsionasi. Ya, mari kita buktikan kalau ini reduksi. Di kelas 10 Anda sudah belajar bilangan oksidasi. Ya, oksidasi ini bilangan pokoknya O yang kita tahu min 2 ya. Bilangan oksidasi ini O-nya min 2. Kalau ada 2 berarti min 4 ya. Berarti min 4. Ya kan? Min 4. Atau pakai biru aja ya biar jelas ya. Min 4. Ya. Nah, ini adalah ClO2 ini adalah molekul netral ya, senyawa netral, tidak ada muatannya. Jadi kalau ini min 4, Cl berarti ada plus 4. Supaya jumlahnya 0 ya. Di sini O-nya min 2 kalau 1, kalau 3 min 6. Berarti ini min 6. Nah, Cl ini anggaplah X ya. Cl ini Anda anggaplah X. Maka biloxnya adalah ini X dikurang 6. Ya, kalau tadi sama dengan 0. Sekarang sama dengan min 1. Karena dia ion ya, bermuatan. Jadi dengan demikian X-nya adalah 5. Ya, jadi bilangan oksidasi Cl ini 5 di sini. Plus 5. Nah, dari plus 4 ke plus 5, ini kan bilangan oksidasinya naik ya. Naik. Nah, kalau bilangan oksidasinya naik, itu adalah oksidasi, reaksi oksidasi. Jadi reaksi pertama ini adalah oksidasi. Tentu kita harapkan reaksi 2 ini reduksi. Karena kalau ada yang naik, pasti ada yang turun. Kita lihat. Di sini sama tetap seperti tadi. Ini min 4, ini plus 4 sama ya. Plus 4 ya. Ini plus 4 jadi plus 5. Sekarang ini min 4. Anggaplah ini X. Maka X kurang 4 sama dengan min 1 ya. Karena muatannya min 1. Jadi X-nya sama dengan 3 ya, plus 3. Nah, Anda lihat di sini dia turun kan. Di sini dia turun. Dari plus 4 bilangan oksidasinya menjadi plus 3. Ya, ini turun. Maka ini adalah reduksi. Ya. Reaksi di mana suatu zat mengalami oksidasi dan ada reduksi disebut reaksi redoks ya, reaksi redoks. Ya. Dan karena di sini hanya satu zat ya, satu zat saja yang mengalami reduksi dan oksidasi maka disebut autoredoks. Atau ada juga menyebut reaksi disproporsionasi. Itulah jawaban dari pertanyaan A. Ya. Reaksinya adalah, jenis reaksinya adalah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Ya, kelas 10. Ya. Terus B. Nah, pertanyaan kita yang B ya. Tentukan order reaksi terhadap reaktan dan total order reaksinya. Itu yang kita miliki ya. Oke, kita buat ya.
Yang pertama Anda harus perhatikan adalah kita harus cari salah satu. Misalnya kalau kita mau mencari ini ya, kalau kita mau mencari M, maka konsentrasi B kalau ada di dalam data itu, konsentrasi B-nya tetap. Kalau ada, kita bandingkan antara dua data yang konsentrasi B-nya tetap. Maka M bisa kita hitung langsung. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ada masalah, kita bandingkan saja. Ya. Nah, kemudian kedua, kalau kita mau ngitung N di konsentrasi B ini, maka kita pilih dua data yang konsentrasi A-nya sama, supaya M-nya bisa dicoret, maka kita dapat N. Tapi kalaupun tidak ada ya, kita sesuaikan dengan manipulasi aljabar. Oke, sekarang Anda lihat ya. Misalnya kita mau ngitung M ya, tadi sudah kita tulis dulu ya, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Persamaan laju reaksinya ya. Persamaan laju reaksinya kita tulis dulu. Persamaan laju reaksinya. Oke, kita tulis dulu ya persamaan laju reaksinya. Yaitu R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Ya. Nah, misalkan kita mau ngitung M, berapa? Carilah yang konsentrasi A-nya sama. Nah, kalau Anda lihat dari data ini, mana yang konsentrasi A-nya sama? Ya, A itu yang ClO2 ya. Di sini A itu adalah ClO2. Ya. ClO2. Jadi ini kita tulis K kali konsentrasi ClO2 pangkat M kali B-nya itu yang ini, OH-. OH- pangkat N. Oke, ini. Inilah R-nya, persamaan laju reaksinya. Konsentrasi ClO2 sama. Ya, ini. Ini kalau kita lihat datanya ada di data ini ya. Nah, ya, kalau kita bikin ini, kita bikinlah ini data nomor 1, ini data nomor 2, ini data nomor 3. Jadi data kedua dan data ketiga. Jadi konsentrasi, oh ini N ya, nggak apa-apa. Ini cari N dulu ya, ini ke N ya, karena yang ini sama bisa dicari. Konsentrasi Cl2 sama itu adalah pada data kedua dan data ketiga. Ya, data kedua dan data ketiga. Oke, kita bandingkan sekarang ya. Ya, kita bandingkan ya. Data kedua dan data ketiga. Oke. Jadi R3 dibandingkan dengan R2. 3 terhadap 2 ya. Atau 2 terhadap 3. Nggak ada masalah. Ya, 2 terhadap 3 juga nggak ada masalah. Oke, 2 terhadap 3. R2 ya, ini. Jadi kita tulis lagi ya. K konsentrasi ClO2 dari data kedua pangkat M kali konsentrasi OH- dari data kedua pangkat N dibagi K konsentrasi ClO2 dari data 3 pangkat M kali konsentrasi OH- dari data ketiga pangkat N. Nah, kalau Anda lihat di sini konsentrasi Cl2-nya sama, berarti ini bisa dicoret. K-nya juga sama karena suhunya tetap, ya. Maka tinggal kita masukkan sekarang. R2 itu ini. Ya, R2 data kedua 2,32 kali 10-1. R3 ini 1,15 kali 10-1. Ya, sama dengan OH- yang kedua ini ya 0,1 pangkat N dibagi konsentrasi OH- yang kedua ya, ini konsentrasi OH- ya yang kedua 0,05.
Ya, seperti itu. Pangkat N. Oke. Ini dicoret. Ini kalau kita kalikan 2, 2,30. Ya, jadi ini kira-kira 1,5. 2. Kira-kira 2. Ya, karena kalau ini kita kalikan 2, akan 2,30. Ini juga sama, 0,1 dibagi 0,05 ya. Kalikan 100 kalikan 100 saja. Ini jadi 10 kan? Ini kalau dikalikan 100 5. Nah, 10 bagi 5 kan 2. Jadi 2 pangkat N. Nah, seperti ini. 2 itu kan 2 pangkat 1. Jadi dari sini kita dapat N-nya 1 ya. Persamaan eksponen. Oke, N-nya ketemu 1. Jadi N-nya dulu ya, nggak apa-apa. N-nya dulu. Nah, sekarang mencari M. Berarti kalau mencari M berarti yang sama B ya. Konsentrasi B-nya harus sama. Konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH- harus sama. Ya, konsentrasi OH-nya harus sama. Kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Bandingkan saja yang ada. Nah, ini kebetulan yang sama ini. Ya, ini sama. Nah, berarti didapat dari data 1 dan data 2. Data 1 dan data 2. Ya. Jadi didapat dari data 1 dan data 2. Oke, kalau kita lihat tegangannya lebih besar, laju awalnya lebih besar ini ya. Jadi kita bandingkan 2 dan 1 sekarang. Supaya tidak ada pangkat setengah-setengah gitu ya. Jadi ini R2 per R1. Ya. Ini akan sama dengan K kali konsentrasi persis di atas ini. Ya, cuman ini data kedua juga tetap sama data kedua karena pembilangnya 2. ClO2 data 2 pangkat M kali konsentrasi OH- data 2 pangkat N. Yang bawahnya data 1. Ya. Data 1 konsentrasi ClO2 data 1 pangkat M kali konsentrasi OH- data 1 pangkat N. Nah, yang sama dicoret. Kan begitu ya. K-nya sama dicoret. Kemudian data 1 dan 2 yang sama adalah OH- ya. Jadi OH-nya dicoret. Nah, sudah. Sekarang tinggal masukkan R2 ini 2,32 kali 10-1. R1 5,77 kali 10-2. Yang ini ya. Sama dengan konsentrasi ClO2 ini yang 2 0,100 pangkat M per yang data 1 0,05 pangkat M. Oke. Sudah kita dapat ya. Maka berikutnya adalah tinggal di 2,32 kali, saya hitung sendiri ya, diklat aja ya. Ini diklat. Ini saya hitung. Ini dijadikan 10-2 berarti ini 23,2 ya. 23,2 kali 10-1. 10-2. Jadi ini saya kalikan 10, 10-nya saya taruh sini. Dibagi 5,77 kali 10-2. Nah, ini kira-kira 4 ya. Kira-kira 4 ini. Kalau Anda kalikan 4 ini kan mendekati ya. Jadi ini kira-kira 4. Nah, jadi ini tuh 4. Oke, jadi saya tulis 4 sama dengan ya. Ini Anda sudah tahu 2 tadi ya. Tadi udah 0,100 dibagi 0,05. 2 juga 2 pangkat M. Nah, ini bilangan eksponen. Di sebelah kanan 2 pangkat, maka di sebelah kiri juga 2 pangkat. 2 pangkat 2. 2 pangkat M. Jadi dari sini kita dapat M-nya 2. Ya, jadi kita udah bisa jawab sekarang soalnya kan. Order reaksi terhadap reaktan, gitu. Order reaksi tinggal dijawab ya. Order reaksi terhadap N tadi terhadap OH- ya. Terhadap konsentrasi OH- adalah 1
Kemudian order reaksi terhadap ClO2 ya. ClO2 nggak usah pakai konsentrasi ini makan satnya adalah 2. Nah, maka order reaksi total 2 tambah 1 3. Nah, dapat jawabannya ya. Ini jawaban yang B. Ya toh? Sekarang yang C, tentukan persamaan laju reaksi. Ya persamaan laju reaksi tinggal dimasukkan aja. Ya. R sama dengan dimasukkan ke sini kan. Ini kan? Ya, sudah yang pertama tadi ya, dimasukkan ke sini. Nih. K konsentrasi ClO2 pangkat M, M-nya 2 kali konsentrasi OH- pangkat N. N-nya adalah 1. Ya ini. Ya, sekarang pertanyaan yang D. Ya, pertanyaan yang D. Hitung tetapan laju reaksi lengkap dengan satuannya. Jadi kita ditanya K-nya berapa, ya, lengkap dengan satuannya. Kita urus dulu satuan boleh. Kita urus dulu satuan ya. Karena satuan tetapan laju reaksi itu bergantung pada order reaksi. Ya, bergantung pada order reaksi. Oke. Kita tadi sudah dapat R itu sama dengan ini K kali konsentrasi ClO2 pangkat 2 kali konsentrasi OH-. Gini kan ya? Tadi udah kita dapat ya di jawaban C. Ini order 3 kan? Jadi kita untuk kalau satuan gampang aja. Satuan R ya toh, sama dengan satuan K kali, nah ini kan sama ya, satuan konsentrasi kan, sama dengan satuan konsentrasi pangkat 3. Ya kan, kalau satuan konsentrasi kan sama, kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1, berarti pangkat 3. Ya, berarti satuan K, berarti satuan K sama dengan satuan yang kiri, satuan R, dibagi satuan konsentrasi pangkat 3 ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan satuannya. Satuan laju reaksi. Satuan laju reaksi kita udah tahu ya. Kita pakai di sini pakai mol semua ya, jadi kita pakai mol. Tapi kita pakai M aja dulu, nanti terakhir baru mol. Jadi satuan dari R itu adalah M kali S-1 ya. Molar dibagi sekon. Ya. Sementara satuan ini konsentrasi kan. Jadi M pangkat 3. Jadi kalau gitu satuannya adalah ini M-2 ya. M-2 kali S-1. Baru M-nya kita masukkan. M adalah mol kali liter -1. Ya, ini M. Satuannya mol liter -1. Pangkat -2 kali sekon -1. Jadi dia sama dengan satuannya adalah mol -2. Ini liter mol -2 liter -2 sekon -1. Itu satuannya ya. Ntar dulu, ini mol liter plus 2. Nah, begini. Ini satuannya. Mol -2 liter pangkat 2 sekon -1. Oke, satuan udah dapat ya. Nanti tinggal dimasukkan ya, satuannya sudah dapat. Sekarang besarnya ya. Berapakah? Ya. Kita tulis lagi. R itu sama dengan K konsentrasi ClO2
pangkat 2 kali konsentrasi OH-. Ya, kita tulis lagi. Oke. Sekarang kita pilih data sembarang ya. Boleh data 1, boleh data 2, boleh data 3 untuk ini. Untuk menghitung K. Ya. Ya, terserah ya yang mana. Mau data 1 boleh, mau data 2 boleh, ya. Misalnya Anda pilih data 1. Ya, Anda pilih data 1. Ya, masukkan aja R-nya R1 berarti 5,77 gitu. Atau sebaiknya K kita buat di kiri dulu ya. Supaya ngitungnya sekali. Jadi K akan sama dengan R, atau janganlah, masukkan aja dulu ya. R-nya 5,77 biar nggak pakai per ya. Kali 10-2 sama dengan K. Konsentrasi ClO2 pangkat 2 0,05. 0,05 pangkat 2. Konsentrasi OH- 0,1. Nah, begini. Oke. Jadi kita bisa dapat 37 kali 10-2 sama dengan K kali ini 25 kali 10-4. Ini 10-1. Jadi K-nya sama dengan 5,77 kali 10-2 dibagi 25 kali 10-5. Nah, seperti ini ya. Ini kalau Anda hitung jadi 2,308 ya. 2,308 kali 10 pangkat 2. Nah, baru Anda masukkan satuannya tadi ya. Satuannya ini ya. Sudah saya turunkan sendiri tadi. Mol min 2 L pangkat 2 S min 1. Nah, ini. Nah, ya seperti itu. Nah, Anda boleh coba untuk data yang lain ya, data yang kedua. Ya. Maka jawaban K-nya harus sama. Ya. Kalau berbeda berarti ada yang salah hitung. Ya, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan D juga sudah dijawab. Nah, sekarang pertanyaan E, ya kan? Bagaimana laju reaksinya kalau konsentrasi ClO2 dinaikkan jadi 3 kali, konsentrasi OH- dinaikkan jadi 2 kali. Nah, bagaimana R-nya? Gitu? Bagaimana R-nya? Ya sudah, tinggal R sama dengan berapa kali? Konsentrasi ClO2 dirubah 3 kali, berarti 3 pangkat 2. Kan gitu. Kali konsentrasi OH- hanya 1 kali, hanya pangkat 1, berarti dirubah 2 kali, kali 2. Jadi hasilnya adalah 9 kali 2, jadi 18 kali. Ya. Jadi laju reaksinya akan menjadi 18 kali. Ya. Jadi perhatikan ya. Kalau konsentrasi ClO2 jadi 3 kali, konsentrasi OH- 2 kali, berapa laju reaksinya? Maka laju reaksi sama dengan, ini lihat persamaan ini ya. Ini 3 pangkat 2 kali konsentrasi OH- 2. Jadi 18 kali. Kita lanjut dengan review soal-soal seleksi ya. Masih di part 2 ini. Soal-soal seleksi, jadi teorinya sudah selesai, kita bahas beberapa soal seleksi. Yang pertama ini adalah, karena tujuan kita adalah Anda bisa soal-soal SBMPTN sedini mungkin kan. Soal pertama ini diambilkan dari SBMPTN 2016. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat variasinya untuk topik yang ketiga ini dan yang ke-1, 2 ya. Kita ambilkan dari halaman 229, uji kompetensi nomor 2. Ya, jadi ada di buku yang biru ini ya. Semua contoh soal diambilkan dari buku biru ini. Ya, karena buku biru ini juga sudah mencakup soal-soal terbaru sampai 2019. Jadi ini ada reaksi seperti ini, ya. Reaksinya seperti itu. Jadi kalau kita gambar lagi, ini ada BA, BE, OH2,
ditambah 2OH min sebagai reaktan menghasilkan produk BeOH4 2 min. Ya. Bila pada saat tertentu laju pembentukan BeOH4, jadi laju pembentukan yang ini diketahui R BeOH4 2 min, diketahui ya. Sama dengan 6,0 ya. Satuannya mol liter min 1 sekon min 1. Yang ditanya adalah laju pengurangan OH min. Jadi ini laju pengurangan OH min ya. Maka tadi kita udah lihat ya, sebetulnya sebanding dengan koefisien. Kalau mau Anda langsung boleh ya, Anda langsung aja ya. Sekarang Anda sudah tahu sebanding dengan koefisien. Jadi ROH min itu akan sama dengan koefisien dia 2 per koefisien yang diketahui. Yang diketahui 1 kan ini. 1 kali, ya kan yang diketahui ini kan 1 BeOH4 kali ini. 6,0 ya. Jadi hasilnya adalah 12,0 ya. Ya. Kalau soal SBMPTN nggak usah lah pakai satuan diurus. Ya toh, tinggal masukkan aja satuannya kan. Jadi jawabannya D. Ya, sederhana ya. Kalau salah satu diketahui laju reaksinya, laju reaksi yang lain bisa diketahui. Dihitung dengan langsung sebanding dengan koefisien. Kalau OH min ya angka koefisiennya 2 per koefisien yang diketahui. Oke, kita lanjut dengan soal yang kedua. Nah, ini juga diambilkan dari buku Maestro tadi. Soal UN 2019, yang terbaru kan? Soal UN 2019. Nah, kalau soal UN itu selalunya favoritnya order reaksi kan? Itu yang saya bilang tadi, total order reaksinya berapa? Ya, persis seperti tadi ya. Jadi Anda bisa tinggal hitung ya. Oke, kita lihat kita jawab ya, reaksinya saya tulis lagi, H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Maka persamaan laju reaksinya adalah R adalah K kali konsentrasi H2, pangkat M saya nggak tahu berapa, kali konsentrasi O2 pangkat N. Ditanya order reaksi total. Ya seperti tadi, kalau mau menghitung M, berarti konsentrasi O2-nya harus sama. Ada nggak konsentrasi O2 yang sama? Ada ya. Ini dia ya, konsentrasi O2 yang sama ini. Jadi data 1 dan data 3. Kemudian kita lihat laju reaksinya yang besar 16. Jadi 3 kita ambil dulu. Jadi R3 per R1. R3 per R1. Ya kan? Sama dengan ini. Kita tulis. Ya, kita tulis saja biar nggak salah. K kali konsentrasi H2 diambilkan dari data ketiga. Pangkat M. Kali konsentrasi O2 pangkat N diambilkan dari data ketiga. Dibagi dengan data ke-1. K konsentrasi H2 data ke-1 dikali O2 data ke-1. Ya, kemudian yang sama bisa dicoret. K-nya jelas sama. Ya. K-nya jelas sama. Oke. Terus tadi kita ambil yang sama konsentrasi O2 kan? Ini. Maka bisa dicoret O2-nya. Ya, sekarang tinggal dimasukkan R3 16 per R1 4 sama dengan konsentrasi H2. Nah ini. Di 3 duluan ya. 3 0,2 ya. Pangkat M dibagi yang 1 0,1 pangkat M. Oke. 16 dibagi 4, 4. 0,2 dibagi 0,12. Ya. 4 itu 2 pangkat 2. Jadi dari sini kita dapat M-nya sama dengan 2. Ya. Ya kan? Jadi sekarang jelas kalau M-nya 2 jawaban ini udah pasti salah kan? Tinggal kalau nggak D, E. Ya toh? Oke, sekarang yang N. Ya, yang N. Atau di sini ya. Di sini aja ya, biar ini.
N. Kalau mau cari N, ya kalau Anda lihat di sini. Kalau mau cari N, berarti konsentrasi H2-nya sama. Kalau ada yang sama. Ada nggak konsentrasi H2 yang sama? Ada. Biasanya kalau itu standar ya, soal dari UN itu standar. Ada kan yang sama? Yaitu 0,1 dan 0,1 ini. Jadi dari data 1 dan data 2. Kemudian 2 dengan 1 sama tuh, 4. Jadi terserah. Ya, terserah. Boleh R2 per R1, boleh R1 per R2. Ya. Oke. Jadi kita buat lagi seperti tadi. R2 per R1 lah. Apa-apa kan? K kali konsentrasi H2, ya toh, data kedua, O2 data kedua, nah, dibagi data ke-1, H2 data ke-1, O2 data ke-1. Oke. Sorry, ini belum tentu ya kalau ordernya negatif, karena order bisa juga negatif ya. Jadi ini belum tentu, ini hanya kemungkinan besar jawabannya ini. R2 berapa? 4 ya. Nih, data kedua 4 per data pertama 4 ya, sama dengan yang sama dicoret, K-nya sama. Terus yang sama konsentrasi H2 kan? Konsentrasi H2 sama, coret. Nah, sekarang konsentrasi O2 dari data kedua ini 0,4. Dari data pertama 0,2. Nah, kan gini. 4 dibagi 4, 1. 0,4 bagi 0,2, 2 pangkat N. Nah, persamaan eksponen. Bisa selesai. 1 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Berarti N-nya sama dengan 0. Ya, jadi order reaksi adalah M plus N, 2 tambah 0, sama dengan 2. Nah, jadi jawaban E salah. Ya, seperti itu. Ya, jadi part 2 kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi, masih tetap dengan review karena saya akan bahas banyak soal ya. Review lagi dengan soal SIMA UI 2009. Ya, kemudian ada soal UGM 2017 ya. Baru kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam video pembelajaran ini. Bagi yang baru gabung silakan di-subscribe. Yang sudah subscribe cukup di like dan kalau bisa diberi komentar, supaya kami bisa tampil lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Salam dari saya Martin Kanginan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.